Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad yang telah membawakan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dalam kesempatan ini saya membawakan makalah hadis yang berjudul Berkompetisi dalam Kebaikan. Pendahulu, manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan orang lain. Selain sebagai makhluk sosial, Al-Quran telah mengatakan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi. Maka berkompetisi dalam kebaikan merupakan menjadi motivasi untuk menjalankan tugas manusia sebagai khalifah sekaligus makhluk sosial. Karena seringkali dekat dengan manusia dekat dengan kata menunda-nunda. Islam memerintahkan umatnya agar bersegera dalam berlomba dalam kebaikan. Pembahasan. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup seorang diri dalam berdampingan dengan alam seperti gunung, laut, hutan, dan lain-lain. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi untuk tugas menjadi alam semesta dan memakmurkan bumi. Berkompetisi dalam kebaikan merupakan salah satu cara menjalankan tugas sebagai khalifah sekaligus menjadi makhluk sosial. Menurut Chaplin 1999, berkompetisi berjuang antara individu dengan suatu untuk merebutkan objek yang sama. Sedangkan kebaikan merupakan kebaikan keadaan atau perbuatan dapat diterima oleh masyarakat. Karena hal itu pantas diterima oleh secara kemanusiaan, dapat memberi kenyamanan bagi mereka. Dan dalam firman Allah ayat surat Al-Baqarah ayat 148 artinya, dan setiap umat memiliki kiblat, dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, pasti Allah akan menolong kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dalam tafsir Syekh Muhammad bin Nasir Az-Zaid, setiap pemeluk suatu agama, ajaran pasti memiliki arah menjadi tujuan kita. Dan tanda-tanda kebahagiaan dan keimanan suatu hal yang bisa bersifat dengan niscaya kita mengalami kerugian di dunia dan akhirat. Perintah untuk berlomba dalam kebaikan merupakan suatu yang lebih dari sekedar perintah dan berbuat baik. Karena berlomba dalam kebaikan meliputi beberapa hal, yaitu melakukan, menyempurnakan, dan menempatkan dalam berlomba yang paling sempurna. Serta barang siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, maka dia akan menjadi pemenang di akhirat dengan surga. Orang-orang terdepan berlomba dalam kebaikan yang paling tinggi derajatnya. Begitu juga dengan kalimat fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebajikan.
perintah ini ditujukan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka umat Islam pun harus bersegera dan berlomba dalam mengerjakan sebagai syariat Islam, yaitu meliputi hal yang wajib maupun yang sunnah seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan syariat yang lainnya. Hadis yang terkait dalam kompetisi kebaikan. Bila dikatakan bahwa berlomba dan bersegera atau satu sama lain kepada sesuatu yang diinginkan. Adapun berlomba dalam kebaikan berarti saling bersegera dan atau mendahului yang lainnya sampai kepada suatu kebaikan. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya dan setiap umat memiliki kiblatnya sendiri menghadap kepadanya. Berlomba-lomba dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengulang kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, perintah berlomba-lomba dalam kebaikan itu di atas level melakukan kebaikan, karena berlomba dalam kebaikan sebaik mungkin dan bersegera terhadap sebuah kebaikan. Barang siapa yang ketika di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan kesempatan menjadi golongan yang telah didahului ke surga, memiliki keadaan yang lebih tinggi. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, bersegera kebaikan sebelum datanglah fitrah yang seperti gelapnya malam sehingga ada di antara orang-orang yang beriman. Sore harinya kufur atau sebaliknya, di sore harinya beriman, kemudian di malam hari dia kufur, esok paginya mereka menukar agama mereka dengan pendahuluan di dunia. Dan dari kesimpulan ayat dan hadis di atas adalah berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan perintah Allah dan Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Hal ini dijelaskan kembali dalam hadis Nabi karena dasarnya sifat hadis adalah untuk menjelaskan diisi dalam Al-Quran. Yang kedua, berlomba dalam kebaikan berarti melakukan kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis yang berbunyi, bersegeralah mengerjakan kebaikan sebelum datangnya fitrah, seperti gelapnya malam, sebagaimana ada di antara orang-orang paginya beriman, malamnya kufur, atau sebaliknya sorenya beriman, paginya kufur. Kemudian di pagi hari mereka menukar agama mereka dengan pergaulan dunia. Yang ketiga, berlomba dalam kebaikan berarti satu tingkat dengan yang lebih tinggi dibandingkan kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di. Perintah berlomba dalam kebaikan berada di atas level melakukan kebaikan, karena berlomba dalam kebaikan mencakup mengerjakan sempurna, berusaha mengerjakan kebaikan sebagai mungkin untuk bersegera sebuah kebaikan. Kesimpulan dari makalah ini adalah berkompetisi dalam kebaikan merupakan salah satu cara untuk menjalankan tugas manusia sebagai khalifah serta menjadi makhluk sosial.
menurut Chaplin 1999 berkompetisi berjuang antar individu untuk merebutkan objek yang sama. Kebaikan merupakan suatu keadaan dan perbuatan dapat diterima oleh masyarakat sebagai tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Berlomba dalam kebaikan telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 1948 dan dijelaskan dalam hadis Nabi. Berlomba berarti bersegera untuk sampai kepada sesuatu yang menjadi tujuan. Dan dalam tafsir Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir menjelaskan bahwa berlomba dalam kebaikan berarti satu level di atas melakukan kebaikan, karena berlomba dalam kebaikan satu level meliputi beberapa hal, yaitu melakukan, menyempurnakan, dan mendapatkan dalam bentuk hal yang paling sempurna. Mungkin ini yang selanjutnya adalah sangat jawab. Apa yang menyebabkan kita tidak boleh menunda-nunda melakukan sesuatu perbuatan yang baik? Menunda kebaikan berarti kita itu menunda pahala. Jadi kita harus menyegerakan kebaikan. Bagaimana jika hari itu kita wafat, kita tidak punya amalan untuk bekal di akhirat. Terus bagaimana cara mengimplementasikan berkompetisi dalam kebaikan? Dengan menyegerakan berkompetisi, maka sudah dengan menyegerakan kebaikan kita mendapatkan sebuah pahala, karena manusia sering luput dengan kata menunda-nunda. Materi mungkin kasih contohnya apa? Contoh orang yang bersegera dalam kebaikan. Contoh orang yang bersegera dalam kebaikan, ketika kita melihat orang yang beramal, kita harus mencontohnya supaya aku juga bisa melakukan kebaikan itu. Contoh lain nanti yang ada di diri kamu, yang sudah kamu miliki. Contohnya Kebaikan apa yang harus segera yang sudah ada di dirimu? kebaikan menyegerakan sholat 5 waktu yang tepat, Pak. Dengan apa termasuknya? ya, Pak. Kamu termasuk berapa yang terakhir? Ya silakan pertanyaan berikutnya. Tujuan dari berlomba-lomba dalam kebaikan itu apa sih? Tujuan berlomba-lomba dalam kebaikan, tujuannya adalah agar kita menyegerakan kebaikan dan tidak menunda-nunda kebaikan, supaya kita mendapatkan pahala. Banyak kalau belum jelas. Itu level berlomba-lomba dalam kebaikan itu lebih baik, maksudnya levelnya lebih tinggi gimana? Dari siapa? Level lebih tinggi dari orang lain, berarti kita
misalnya seorang beramal, kita harus lebih, misalnya orang beramal, kita juga bisa beramal yang lebih Pak. Misalnya Lebih tinggi apa ya? lebih tinggi Lebih amalan, banyak. ya lebih banyak amalannya, Saya 1000, kamu ya 2000 lebih gitu. dari Maksudnya nominalnya misalnya. oh gimana? Ya kita kita mengamalkan amalan yang lainnya juga Pak, kan jadi levelnya lebih tinggi. Maksudnya yang lain. Yang lainnya contohnya belum umroh, kita umroh gitu. Berarti kalau Farid yang duluan, kamu nggak pernah lebih tinggi dari Farid ya? Oh ya. Berusaha agar level keimanan kita dalam beribadah itu bisa beribadah kita bisa lebih lebih baik Pak dari orang lain. Berarti orang lain nggak boleh lebih baik kita, oh gimana? Kita harus ibaratnya tidak itu Pak, mengamalkan perbuatan yang baik, tidak kalah dari orang lain. Mungkin ada tambahan Farid tentang level lebih baik, satu level lebih baik daripada kebaikan orang-orang yang berlomba-lomba atau mempercepat kita lebih baik kan derajatnya, isi pendapat lah ya. Anda masukkan Farid tentang jadi maksud daripada pakar tafsir yang menjelaskan tadi saya Abdurrahman bin Nasir, orang yang bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan berada satu level atas melalui kebaikannya itu, ya otomatis orang yang mensegerakan itu dia lebih berkualitas daripada orang yang menunda-nunda. Secara waktu dia akan lebih cepat, secara kualitas dia karena mempersiapkan maka lebih baik daripada orang yang ala kadarnya. Itu level yang mungkin dimaksud demikian. Jadi orang yang menyegerakan pasti dia akan lebih baik kualitasnya, ya, keberlangsungannya dan nilainya, walaupun itu tidak dilombakan secara kejuaraan. Terus pertanyaan dari Pak Ali, kira-kira maksudnya berkompetisi ini dalam kejuaraan atau dalam hal apa? Dalam menurut Islam ini? Berkompetisi menyegerakan kita dalam suatu hal untuk menyampaikan sebuah tujuan yang sama. Jadi bukan perlombaan, berkompetisi lomba bukan. Bukan berkompetisi, bukan Pak. Kalau lomba boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Termasuk kompetisi bukan? Ya. Iya. Jadi gimana? Berlomba-lomba dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kompetisi? Kalau berlomba kan menentukan yang paling baik. Itu termasuk apa enggak itu? Lomba-lomba yang merupakan kompetisi. Masuk ya. Lomba pidato kan yang terbaik, yang dipilih yang menang. Lomba azan, lomba apa saja kan pasti dipilih yang terbaik. Ya, itu masuk kategori ini enggak? Termasuk kebaikan apa enggak? Termasuk termasuk kebaikan Pak jika kita menyegerakannya. Kalau yang tidak masuk kebaikan berlomba-lomba yang seperti apa? Ya kebaikan ya berlomba-lomba yang tidak bermanfaat Pak. Contohnya Seperti lomba-lomba yang membuang waktu Pak. ya contohnya apa? Contohnya Lomba
bang, yang lomba main kelereng apa? Itu kan yang kelereng. Lomba itu burung dara itu. Oh iya bang, tidak bermanfaat bang. Oh tidak bermanfaat. Itu termasuk olahraga bukan? Bukan bang. Menurut kamu ya. Kalau menurut dia bermanfaat, saya dapat duit gimana? Oke ya. Baik, terima kasih. Tadi materi yang tadi sampaikan dan pertanyaannya ini syarat untuk pendalaman materi. Intinya betul bahwa Tastabirul Khairat bersegera di dalam kebaikan bukan hanya dalam kompetisi ya lomba, tapi juga dalam segala hal kita untuk segera mendapatkan yang terbaik. Perbuatan kita, ibadah kita, atau prestasi dunia akhirat kita. Dunia juga harus berlomba, bersegera mencari materi, bersegera mencari ilmu, bersegera mencari ridha Allah, semua harus bersegera. Baik itu kompetisi maupun orang yang bersegera jelas levelnya lebih pertama, lebih baik daripada yang tidak. Baik, silakan. Assalamualaikum, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.